Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Nifasri MPD dan Ibu Fadila Ayuning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan tak lupa pula teman-teman kelas A yang saya banggakan. Ucapan puji syukur kehadirat ilahi Robi yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni tersyiarnya ad-dinul Islam. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 13 diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu tentang Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Nah, sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 13 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dengan saya sendiri yaitu Arzeti Eka Septiani, NIM 12120800018 sebagai moderator sekaligus presentator 1, dan ada teman saya yakni Aliana Tania, NIM 12120800012 sebagai presentator 2. Nah, adapun pada materi kali ini akan ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang kedua ada pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dan yang terakhir yaitu ada dinamika dan tantangan. Oke, baik. Untuk materi tentang konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu akan dijelaskan oleh Saudari Aliana Tania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Menurut Puja Wijatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenarannya harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat yang pada uraian di atas. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan objek pembahasan secara umum. Pancasila merupakan hasil dari berbagai budaya bangsa Indonesia. Karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak lepas dari objek material, yaitu bangsa Indonesia dan aspek budayanya. Dengan kata lain, objek dari Pancasila adalah segala unsur nilai yang benar-benar tercermin pada bangsa Indonesia, baik itu berupa kepribadian sifat, karakteristik, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila yaitu pelaksanaan dalam praktek kenegaraan secara resmi. Poin yang menyatakan sistem ilmiah harus bermetode. Metode ini merupakan satu pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik pada objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Menurut Nota Nogoro, metode yang digunakan dalam pendekatan tersebut diambil dari sintesis untuk dapat merumuskan secara umum, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Pancasila sebagai sistem ilmiah harus bersifat sistematik, berarti satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Boleh next slide? Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Definisi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau konsep yang terkandung dalam Pancasila. Mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otonom atau berdiri sendiri dengan melakukan adaptasi dari nilai-nilai Pancasila. Pada definisi kedua yang menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai faktor internal, namun, nilai-nilai Pancasila yang dilibatkan memiliki posisi tarik ulur. Dapat diartikan bahwa ilmuwan dapat mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila yang dianggap layak untuk dilibatkan. Untuk definisi ketiga adalah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Tetapi tidak ada jaminan apakah aturan main itu akan ditaati dalam perjalanan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, sebab semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aturan main itu seharusnya mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan aturan mainnya. Untuk definisi yang terakhir adalah setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai proses indigenisasi, ilmu mengandaikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan dan penjabaran yang lebih rinci di kalangan intelektual, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Alia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, sebelum itu, kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, nilai budaya, dan agama memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain, di mana keterkaitan ini sangatlah erat. Nah, hal ini dapat ditandai dengan beberapa sikap. Yang pertama yaitu sikap human religious, di mana sikap ini selalu berdampingan dengan budaya dan keagamaan. Nah, bayangkan jika sikap human religious ini tidak ada, maka akan membahayakan aspek kehidupan manusia. Maka disinilah pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu memerlukan faktor eksternal, yaitu budaya, ideologi, dan agama untuk saling bertukar pikiran. Nah, adapun beberapa pendapat mengenai pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa yang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang tentang manusia dan kehidupan. Di mana ini membutuhkan renungan yang dalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dampak negatif yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Di mana dalam hal ini diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring pengaruh dari nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu penjelasan tentang pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aliana Tania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan sebagai dasar pengetahuan ilmu. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia menunjukkan adanya perubahan tentang pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.
Dinamika Pancasila yang terjadi di beberapa periode kepemimpinan seperti pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau pada masa Orde Lama dan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru, serta pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie atau pada masa reformasi sampai masa pemerintahan yang sekarang. Sebagai dasar pengembangan ilmu secara terus terang belum pernah dibahas sejak Orde Lama sampai era reformasi. Mayoritas hanya menyinggung masalah keterkaitan antara pengembangan ilmu dan kemanusiaan. Pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mendapat pengakuan dari kaum intelektual khususnya Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu, menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tahun 1987, serta Sarah Sechan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu, Pengetahuan, dan Pembangunan Nasional tahun 2006. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan terdiri dari beragam suku, adat istiadat, dan budaya. Dengan kondisi yang heterogen, pandangan hidup atau ideologi suatu negara sangat dibutuhkan. Keadaan ini membuat Indonesia membutuhkan ideologi netral yang bisa merangkul semua budaya yang ada di berbagai masyarakat. Sebelum melanjutkan ke dinamika dan tantangan, diperlukan pembahasan tentang ideologi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menerangkan, membenarkan suatu tatanan yang ada atau dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya. Ideologi ini sangat jelas menyatakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok tertentu yang memiliki kesamaan dan ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila menjadi sebuah dasar negara dari berbagai aspek kehidupan nasional. Pancasila yang tersebar secara konstitusional telah menjadi asas normatif, filosofis, ideologis, dan konstitusional bangsa yang menjadi dasar dari cita budaya dan moral politik nasional. Lebih dari 66 tahun sejak awal Pancasila dibentuk, sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Boleh di next. Oke. Baik, terima kasih kepada Alia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang beberapa bentuk argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di antaranya yang pertama yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia yang berakibat pada penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu ada globalisasi, di mana globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek, karena di mana Indonesia ini berkedudukan sebagai konsumen bukan sebagai produsen. Padahal kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini lebih kaya daripada negara lain. Yang kedua yaitu konsurisme, di mana konsurisme di negara Indonesia ini menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir ada pragmatisme. Dalam pragmatisme ini berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama ada workability, yaitu keberhasilan, ada satisfaction, yaitu kepuasan, dan ada result atau hasil. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari beberapa pembahasan kita kali ini, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pengembangan ilmu karena Pancasila sebagai nilai acuan, kerangka acuan berpikir, dan pola acuan atau lebih jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka tujuan bagi yang menyandangnya, sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun secara pembangunan nasional. Oke, baik. Alhamdulillah,
Presentasi kami dari kelompok 13 telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nifasri dan Ibu Fadilah Ayuning Tias serta teman-teman kelas A yang telah menyimak presentasi kami kali ini. Saya harapkan pada pertemuan offline nantinya teman-teman semua bisa mengkritisi dari materi yang telah kami sampaikan. Saya Arzeti Eka Septiani selaku moderator dan teman saya Aliana Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.